Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta taufik yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, panutan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita umat Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah. Beliau adalah panutan kita, teladan kita dalam melaksanakan tugas kita di bumi ini. Al-Quranul Karim secara tegas menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutan yang baik. Ikutan yang baik khususnya bagi mereka yang disebutkan dalam ayat ini, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka yang pandangan hidupnya menyadari diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan abadi, kehidupan sementara, dan setelah kehidupan ini masih ada kehidupan yang lain, dan kehidupan yang lain itu disebutkan sebagai kehidupan ukhrawi yang sekaligus menjadi bahagian dari rukun iman, iman kepada yaumul akhir. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi uswah hasanah bagi mereka yang pandangan hidupnya bukan hanya di dunia, tapi yang melakukan keseimbangan antara pemenuhan kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi, dengan senantiasa mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha, mereka bekerja, tetapi juga seimbang antara usaha dan doanya, karena mereka yakin bahwa yang mengatur seluruh yang ada ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mereka yang wa dzakarallaha katsira. Mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aktivitas kehidupannya, seluruh aktivitas kesehariannya, mulai dari bangun pagi. Yang pertama kali dilakukan begitu terbangun adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memulai pekerjaan dengan basmalah itu juga zikir. Dan akhir dari aktivitas keseharian di malam hari sebelum beristirahat, sebelum tertidur, itu juga dengan zikir. Artinya di sela-sela pikir dan amal itu selalu diliputi oleh zikir. Maka
Makanya ayat ini mengatakan wa dzakarallaha katsiran, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir objeknya Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya membawa ketenangan batin, membawa ketenangan spiritual. Al-Quran menegaskan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Karena objek zikir itu adalah khalik. Berbeda dengan berpikir. Ketika kita banyak berpikir, pasti kita merasakan pening kepala, sakit kepala. Itu sebabnya maka ada banyak orang yang seringkali ketika banyak sekali yang dipikirkan lalu memegang kepalanya. Karena objek dari pikir itu adalah makhluk. Hasilnya capek. Ketika kita berzikir, kita tidak pernah menemukan orang yang memegang dadanya, bahwa dadanya berdebar-debar karena banyak berzikir. Ada ketenangan. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan agar berzikir sebelum berpikir, berzikir sebelum beramal, dan diakhiri dengan zikir pula, agar hati kita menjadi tenang. Karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim menyatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah akan membawa hati menjadi tenang. Dan mereka yang hatinya tenang, yang hatinya damai, yang hatinya tenteram, itulah yang akan memperoleh kedamaian, ketenteraman, keselamatan abadi. Bahkan Al-Quranul Karim menegaskan yauma la yanfa'u malu wala banun, di hari kemudian nanti tidak ada lagi gunanya harta dan keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka dia yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang damai. Maka kita selalu memohon kedamaian itu, ketenangan dan ketenteraman dalam setiap zikir-zikir kita, khususnya setelah kita melaksanakan salat. Kita selalu berzikir dengan menyatakan Allahumma antas salam, ya Allah, engkau adalah zat yang maha damai, wa minkas salam, engkau adalah sumber kedamaian, wa ilaika ya'udus salam, kepadamu kedamaian itu kembali. Fahayyina rabbana bis salam, maka hidupkan kami dalam kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras salam, dan masukkan kami ke dalam surgamu, tempat yang teramat damai. Jadi kita dalam seluruh aktivitas kita selalu kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kedamaian itu hanya bisa kita raih, kita bisa peroleh kalau kita berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan dan ketentraman selain bersandar dan berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kepuasan, itu kepuasan sesaat yang tidak membawa ketenangan dan kedamaian.
Makanya kita selalu memohon kedamaian itu dengan kesadaran bahwa kita memohon kedamaian kepada Zat yang Maha Damai dan menjadi sumber kedamaian itu. Dan tentu saja kita berharap bahwa dengan cara seperti itu hati pun kita akan menjadi damai. Dari hati yang damai kita bisa menebarkan kedamaian itu kepada sesama. Tidak ada kedamaian yang bisa ditebarkan oleh mereka yang hatinya tidak damai, oleh mereka yang hatinya sakit, oleh mereka yang hatinya tertutup. Nah, bagaimana itu semua kita bisa peroleh? Jawabannya adalah mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Beliau adalah manusia terbaik dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Cuma kemudian kita menemukan di dalam Al-Qur'an Karim ada ayat yang memberikan kesan bahwa Nabi Muhammad itu juga punya kekurangan dan seringkali disalahpahami oleh mereka yang tidak melakukan kajian mendalam terhadap ayat tersebut, yakni surah Abasa pada bagian akhir awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam. Dia yang bermuka masam yang dimaksud di situ adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma bermuka masam. Dia berpaling, memalingkan wajah ke arah lain ketika didatangi oleh seorang yang memiliki kekurangan, anja'ahul a'ma, karena dia didatangi oleh seorang buta. Yang seorang buta itu dia datang ingin mendapatkan pencerahan, ingin memperoleh nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hati dan pikiran mereka menjadi suci dan bersih. Yang bersangkutan datang dengan tujuan mulia, tetapi kesannya sepintas Nabi tidak memberikan perhatian, bahkan wajahnya berubah sebagai tanda tidak setuju, berpaling lagi dari orang itu. Ini yang bahkan ada yang menganggap ya itulah buktinya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Ini karena kita menyongsong Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran beliau yang selalu kita peringati dan menjadi salah satu hari besar keagamaan Islam di Indonesia, yakni 12 Rabiul Awal. Padahal kalau demikian, mengapa Al-Qur'anul Karim menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim? Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak dan perilaku yang agung. Hanya ada satu manusia sejak manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti sebelum dunia ini kiamat, hanya ada satu orang yang disebut oleh Al-Qur'anul Karim la'ala khuluqin azim,
hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kalau hanya ada satu orang yang disebut dengan predikat la'ala khuluqin azim, apa itu biasa atau luar biasa? Pertanyaannya. Yang pasti bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia, bukan jin. Jadi ketika orang membaca Qul innama ana basyarum mithlukum, ini yang sering kali diangkat, ya Nabi Muhammad itu manusia biasa, karena beliau diminta menyampaikan, katakan saya ini adalah manusia seperti kamu. Ya, manusia seperti kita. Dia punya bapak, dia punya ibu, dia bermasyarakat, dia berkeluarga. Tapi ada lanjutannya, yuha ilayya, saya ini diberikan wahyu. Kita ini tidak mendapatkan wahyu. Apa itu biasa atau luar biasa? Kan mestinya itu kan luar biasa itu. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1455 tahun yang lalu hijrahnya ke Madinah, tidak ada lagi orang yang diberikan wahyu. Nah, apa itu biasa atau luar biasa? Yang pasti beliau manusia, tetapi beliau tidak serta-merta kita bisa mengatakan beliau ini manusia biasa, karena sangat sedikit orang yang mendapatkan wahyu. Bahkan hanya ada satu orang yang disebut la'ala khuluqin azim. Hanya ada dua orang manusia yang disebut uswah hasanah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim alaihissalam. Tetapi beliau itu adalah manusia. Karena itu saya seringkali menyatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia tanpa mengembel-embeli biasa. Karena sesungguhnya beliau tidak biasa itu. Dapatkan wahyu, berapa orang yang memperoleh wahyu? Uswah hasanah hanya dua orang. La'ala khuluqin azim cuma satu orang. Ya, langsung ke Sidratul Muntaha itu juga hanya satu orang. Nah, itu dia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita. Nah, tapi ada ayat yang mengatakan abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan dia berpaling karena didatangi oleh seorang buta. Ayat ini kalau sepintas kita bisa mengatakan bahwa beliau ini juga punya kekurangan. Tetapi kalau kita mengkaji lebih jauh ayat ini, kita akan mengatakan beliau adalah manusia yang sangat hebat, bukan kekurangan. Ayat ini turun di awal. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokus menghadapi tokoh-tokoh kunci masyarakat Quraisy. Di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abu Lahab, di situ ada Abu Sufyan dan beberapa tokoh kunci dari masyarakat Quraisy. Dan beliau di awal memberikan perhatian kepada tokoh-tokoh kunci tersebut. Alasannya bahwa kalau mereka ini sebagai tokoh masyarakat yang sangat disegani dan sangat berpengaruh itu menerima ajaran Islam, maka dengan mudah masyarakat di bawah ini akan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya suatu ketika beliau menerima dan memberikan penjelasan tentang Islam kepada tokoh-tokoh kunci tersebut, tokoh-tokoh masyarakat itu, dan beliau fokus menghadapi
tokoh tersebut. Di sela-sela fokus perhatian beliau menghadapi mereka itu, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum. Karena Ibnu Ummi Maktum ini punya keterbatasan penglihatan, dia tidak tahu kesibukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau lagi fokus menghadapi tokoh penting dari masyarakat Quraisy itu. Dan tentu saja karena dia datang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin diajari tentang Islam. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibnu Ummi Maktum pasti mengganggu konsentrasi Nabi yang lagi fokus menjelaskan Islam kepada tokoh masyarakat Quraisy. Itu lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur Ibnu Ummi Maktum, apalagi memarahinya. Tetapi karena beliau terganggu secara psikologis, lalu raut mukanya berubah dan beliau menghadapkan pandangannya, fokus perhatiannya kepada tokoh-tokoh masyarakat yang dihadapi itu, agar penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh beliau itu tidak terhenti, tidak terputus. Nah, jadi raut muka beliau berubah dan beliau fokus kepada tokoh-tokoh yang dihadapinya itu. Kita bisa membayangkan dalam konteks kekinian kita, misalnya ketika pejabat yang menerima tamu, lalu tiba-tiba dia masuk menyela pembicaraan dari pejabat itu tanpa melalui protokol. Datang saja tiba-tiba bertanya dan meminta sesuatu. Saya kira kita bisa memahami kalau pejabat itu meminta orang yang masuk itu tanpa izin untuk dibawa dulu keluar agar tidak mengganggu pembicaraan. Nah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah, sebagai teladan, tidak menegur Ibnu Ummi Maktum, apalagi memahaminya, memarahinya. Beliau sangat tenang karena beliau uswah hasanah. Beliau adalah orang yang memiliki akhlak dan perilaku yang agung. Tetapi dengan sikap beliau yang seperti itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi teguran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah teguran yang sangat halus, tidak terkesan juga sebagai teguran. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan, mengapa engkau bermuka masam ya Rasul ketika kamu didatangi oleh seorang buta. Tidak. Hanya disampaikan bahwa dia bermuka masam. Tidak disebutkan siapa yang bermuka masam. Meskipun yang dimaksud di situ adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kita ketahui kalau kita memahami asbab nusulnya ayat ini, bahwa yang dimaksud di situ adalah Rasul. Tetapi begitupun beliau sangat mampu mengendalikan emosi, tidak menghadapi dan tidak menegur, apalagi memarahi orang yang datang itu. Tetapi sebagai sosok pribadi dengan predikat la'ala khuluqin azim, sikap seperti itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang dimaksud dalam ayat ini, bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, lalu kemudian sebagai manusia kita, misalnya ada seorang pejabat yang pejabat itu ditegur oleh atasannya karena ulah dari seseorang. Kira-kira sebagai manusia misalnya, bagaimana sikap kalau seseorang itu dimarahi oleh atasannya karena ada orang lain yang menjadi penyebabnya? Bisa dipahami bahwa mereka yang bersangkutan juga bisa marah kepada orang yang menjadi penyebab dia ditegur oleh atasan. Tetapi tidak demikian dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Beliau setelah peristiwa itu, jadi setelah terjadinya peristiwa turunnya ayat ini yang memberikan petunjuk bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur secara sangat halus oleh Allah Subhanahu wa taala, justru persahabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ibnu Ummi Maktum menjadi lebih akrab dari sebelumnya. Karena setelah peristiwa itu, kalau datang Ibnu Ummi Maktum masih jauh, belum sampai ke depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyapa Ibnu Ummi Maktum, "Selamat datang wahai sahabatku, yang karenanya aku ditegur oleh Tuhanku. Selamat datang." Jadi selalu menyebut selamat datang dan menyebutkan bahwa karena Anda ini saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu sapaan keakraban, menjadi lebih akrab. Jadi tidak ada dendam. Beliau justru menjadi lebih akrab. Itu kehebatan beliau. Dan sungguh-sungguh menjadi wajar, menjadi uswah hasanah, sungguh-sungguh pantas untuk menjadi manusia yang la'ala khuluqin azim. Jadi ayat ini sama sekali tidak memberikan petunjuk bahwa beliau punya keterbatasan, beliau punya kekurangan. Justru ayat ini menjelaskan bahwa beliau memiliki kemampuan mengendalikan diri yang sangat luar biasa. Saya kira sulit kita menemukan pribadi yang seperti itu. Ini hanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lain saya kira yang melakukan, bahkan kalau meminta agar orang itu dikeluarkan, itu tidak akan dianggap sebagai suatu hal yang tidak terpuji. Tetapi beliau jangankan menegur dan meminta supaya keluar, beliau hanya memperlihatkan raut wajah karena terganggu dengan ucapan beliau yang secara terus-menerus meminta untuk diajari. Dan beliau pada akhirnya juga memberikan penjelasan tentang Islam kepada Ibnu Ummi Maktum setelah selesai memberikan penjelasan tentang Islam kepada tokoh-tokoh kunci masyarakat Quraisy. Nah, itu dia yang dimaksud dalam ayat ini. Dia bermuka masam, dia berpaling karena didatangi oleh seorang buta, dan dia yang datang itu sesungguhnya ingin mensucikan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tidak mengetahui bahwa dia datang minta nasihat, minta diberikan penjelasan tentang Islam agar dia memiliki hati yang suci dan bersih. Tetapi beliau fokus dulu kepada tugas
sebagai nabi dan rasul, menyampaikan Islam dengan harapan bahwa tokoh-tokoh yang dihadapi itu bisa memahami dan menerima Islam. Memang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meski tidak sepenuhnya berhasil 100%, karena dari tokoh-tokoh yang dihadapi itu, misalnya Abu Lahab itu tetap tidak menerima Islam. Tetapi ada tokoh yang sekaliber Abu Lahab itu yang menerima penjelasan beliau, ialah Hamzah bin Abdul Muttalib yang juga paman beliau. Jadi di situ ketika beliau memberikan penjelasan tentang Islam, pada akhirnya juga ada tokoh yang sangat hebat yang menerima ajakan beliau meski ada yang tetap menolaknya. Dan sesudah itu beliau memberikan penjelasan secara baik kepada Ibnu Ummi Maktum, dan peristiwa itu bahkan menjadikan Ibnu Ummi Maktum menjadi lebih dekat dan lebih akrab dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang bisa kita pahami dari ayat ini, dan kalau itu kita pahami, kita akan mengatakan bahwa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dengan pribadi yang agung. Memang beliau menegaskan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan kalau kita mencoba memahami bagaimana sikap beliau ketika memasuki kota suci Mekkah, orang-orang yang memusuhi beliau, orang-orang yang mengusir beliau keluar dari kota suci Mekkah, beliau datang ke kota suci Mekkah, tidak ada balas dendam, tidak dicari itu siapa yang mengusir dulu beliau. Ketika sahabat mengatakan bahwa ini adalah hari kemenangan yang sangat dahsyat, lalu beliau mengatakan hadza yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang, tidak ada balas dendam. Bahkan beliau mengatakan idhabu fa antumut tulaka. Beliau mengatakan kepada orang-orang yang memusuhi, membenci dan mengusirnya dulu keluar dari kota suci Makkah dengan mengatakan, pergilah kalian dan kalian semua bebas. Dan ucapan beliau itu Pak antumut tulaka justru menggugah mereka yang selama ini memusuhi Rasulullah SAW dan menolak ajarannya, justru berbondong-bondong masuk ke dalam Islam karena kasih sayang, kerahmatan, dan keteladanan serta akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saya kira secara umum yang kita bisa tangkap dari keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaitannya dengan ayat ini yang ketika kita tidak menjelaskan dan kita tidak memahami asbab nusul dari ayat ini, boleh jadi kita salah paham dengan mengatakan bahwa memang beliau adalah manusia biasa, dan karena itu kalau ada kekurangannya dan dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah manusia biasa. Nah, dengan penjelasan-penjelasan yang seperti ini, saya kira kita bisa memahami bahwa beliau betul-betul menjadi panutan kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini menjadi umatnya.
Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul. Dia bahkan Sayyidul Alamin wa Khairil Bariyah. Beliau adalah pemimpin dari manusia di semesta alam ini dan manusia terbaik dari seluruh manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur menjadi umatnya. Dan mudah-mudahan tentu saja di hari kemudian kita bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan dan manusia terbaik itu, dan kita menjadi umatnya dan sekaligus mengikuti ajaran-ajarannya. Beliau menegaskan bahwa kalau kalian cinta kepada saya, ikuti ajaran-ajaran saya, ikuti petunjuk saya. Karena ada orang yang mengatakan cinta kepada saya tetapi tidak mengikuti ajaran-ajaran saya. Kita mudah-mudahan saja termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang termasuk yang mencintai beliau, mengikuti syariat beliau, mengikuti sunnah beliau, dan kita pun diakui sebagai umatnya. Karena memang untuk memahami Al-Quranul Karim tidak cukup kita membaca Al-Quranul Karim. Kita memerlukan penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan nyata. Salat hanya bisa kita mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim yang secara umum mengatakan wa aqimus shalah. Ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa salat itu 5 waktu, jumlah rakaatnya dan tata cara pelaksanaannya ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ibadah yang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Idza kana min amri dinikum fa'alayya." Kalau urusan agama itu saya yang punya kewenangan menjelaskan. Wa idza kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia kalian lebih mengetahui dari saya. Karena itu seluruh hal yang terkait dengan ajaran agama kita acuannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua pedoman utama kita yang kita ikuti. Tentu saja kita perlu mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan para ulama setelah beliau sebagai ahli waris dari beliau. Nah, karena itu tentu tidak mudah kita mengatakan kembali kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul. Karena itu memerlukan penjelasan-penjelasan lebih jauh dari para ulama kita yang mengkaji, mendalami terkait dengan dua sumber utama itu. Karena itu mudah-mudahan kajian-kajian kita di sini menambah pengetahuan kita, menambah ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan kita mendapatkan kedamaian, kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini, dan insya Allah kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ma'al Quran hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.